Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 786. Siapa yang mengkhawatirkan aku? Tindakan Lin Yun yang berani tanpa ragu-ragu membuat banyak orang terkejut. Dia bisa saja menghindari pertarungan ini karena tidak ada hubungannya dengan peluangnya untuk lolos ke babak berikutnya. Tidak ada yang menyangka bahwa Lin Yun memiliki peluang besar untuk menang. Lebih buruk lagi, dia harus mengungkapkan banyak kartu trufnya. Hal ini mungkin akan mempengaruhi peringkat akhirnya karena peserta lain akan berhati-hati terhadap kartu-kartu trufnya. Dia tidak kebobolan. Semua orang memiliki pemikiran yang sama saat ini. Para jenius yang memandang Lin Yun sebagai lawan tersenyum karena Lin Yun harus mengungkapkan banyak kartu trufnya dalam pertarungan ini. Ini akan memudahkan mereka jika mereka bertemu dengan Lin Yun dalam pertarungan peringkat. Mereka bahkan mungkin tidak perlu menghadapinya jika dia dilumpuhkan oleh Ji Feng. Haha, sepotong sampah benar-benar berpikir dia bisa menantang 10 besar. Yan Longzi melirik Lin Yun dan mulai mencibir sebelum menoleh ke orang-orang di sampingnya, kalian harus memperhatikan dengan seksama. Anak nakal ini mungkin akan lumpuh. Pertarungan Ji Feng dan Jue Chen sangat sopan karena mereka berdua berada di 10 besar. Mereka tidak akan bertarung dengan cara seperti itu untuk mereka yang berada di bawah mereka. Dia sengaja berbicara dengan suara keras agar Yue Weiwei dapat mendengarnya. Hal ini membuat wajah Yue Weiwei menjadi dingin saat dia menatap Yan Longzi. Dalam sepersekian detik, semua orang dari paviliun Tianyao dapat merasakan niat membunuh Yue Weiwei. Yue Weiwei berteriak, Yan Longzi, bisakah kamu diam? Kamu hanyalah badut di mataku. Jangan memprovokasi saya atau Anda akan menyesal. Kata-katanya langsung menyebabkan seluruh paviliun Tianyao menjadi hening karena tidak ada yang menyangka bahwa Yue Weiwei akan begitu kejam dengan kata-katanya. Yan Longzi adalah salah satu dari 3 raja, tetapi Yue Weiwei benar-benar mencaci maki dia di depan umum. Para murid dan tetua paviliun Tianyao tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Yue Weiwei, yang biasanya tampak begitu menawan dan menyihir, akan menjadi begitu menakutkan ketika dia marah. Nada bicaranya membuat tidak ada yang meragukan bahwa dia benar-benar bisa melakukan apa yang dia katakan. Wajah Yan Longzi berubah-ubah antara merah dan putih karena dia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Dia tidak bisa mempertahankan sikap sopan santunnya lebih lama lagi dan membalas dengan dingin, apakah saya salah? Anak nakal itu adalah sampah. Dia akan dihajar oleh Ji Feng. Sepertinya kamu benar-benar mendekati kematian. Mata Yue Weiwei dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas saat rambutnya mulai berkibar tertiup angin. Hati Yan Longzi tenggelam karena suatu alasan dan wajahnya berubah. Minta maaf pada adik perempuanmu. Tepat ketika amarah Yan Longzi akan berkobar, paviliun-paviliun Tianyao berteriak padanya. Pada saat ini, Yan Longzi merasa kematian membayanginya. Dia tidak meragukan bahwa kepala paviliun akan benar-benar membunuhnya jika dia menolak untuk meminta maaf. Ini membuatnya sangat terkejut saat dia mulai bertanya-tanya tentang asal-usul Yue Weiwei. Bagaimanapun, dia adalah bidak catur penting dari paviliun Tianyao dalam perjamuan ini. Dia benar-benar terkejut bahwa Master Paviliun akan membunuhnya untuk Yue Weiwei. Saya minta maaf atas apa yang saya katakan. Yan Longzi hanya bisa meminta maaf meskipun dia sangat marah. Dia harus menekan amarah di dalam hatinya atau akan ada konsekuensinya. Sebaiknya itu yang terakhir kali kamu mengatakan sesuatu. Yue Weiwei mendengus dan mengabaikannya. Sialan. Murid Yan Longzi bersinar dengan kebencian dan kemarahan, tapi dia dengan cepat menyembunyikannya. Bagaimanapun, dia masih tidak bisa berbalik melawan paviliun Tianyao atau Master Paviliun. Keributan ini juga menyebabkan semua orang di sekitarnya terkejut. Namun, perjamuan berjalan seperti biasa. Semua orang sangat ingin melihat bagaimana Lin Yun akan mempermalukan dirinya sendiri. Lagi pula, tidak sedikit orang yang iri padanya dan ingin melihatnya gagal. Bahkan mereka yang mendukung Lin Yun menjadi gugup karena mereka tidak mengira dia bisa menang. Ji Feng melirik Lin Yun dengan dingin sebelum dia berkata dengan jijik, apa menurutmu memiliki kemenangan beruntun akan mengubah pikiranku tentangmu? Apa menurutmu aku akan mengajukan pertandingan satu jurus denganmu? Ji Feng tentu saja tidak senang karena sebagian besar orang jenius dan kuda hitam mengaku kalah dari 3 raja dan 7 orang elit. Lin Yun adalah satu-satunya pengecualian.
Apakah Lin Yun meremehkanku karena aku berada di peringkat 10? Tapi Ji Feng segera menekan pikirannya. Karena Lin Yun berani naik ke atas panggung, dia mungkin juga melumpuhkan Lin Yun. Bagaimanapun, dia tidak akan membiarkan siapapun meremehkannya. Maaf, tapi aku tidak punya pikiran untuk menyelesaikan ini dalam satu gerakan denganmu. Aku ingin mengalahkanmu secara terbuka, jawab Lin Yun. Siapa bilang 3 raja dan 7 elit tidak bisa dikalahkan? Tapi saat Lin Yun mengatakan itu, kata-katanya menimbulkan keributan di antara kerumunan. Para penonton merasa bahwa Lin Yun terlalu sombong. Belum pernah ada seorang jenius yang baru bangkit yang berani berbicara dengan 10 besar dengan cara seperti ini sebelumnya. Bahkan 3 raja dan 7 elit tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu secara terang-terangan. Kata-kata Lin Yun juga menyebabkan 10 besar yang tersisa menatapnya dengan aneh. Bahkan Yu Haotian tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan tatapan lucu seolah-olah dia sedang melihat badut. Ji Feng tertegun sejenak sebelum dia tersenyum, aku berubah pikiran. Biarkan aku bermain denganmu sebentar. Senyumnya sangat dingin dan membuat banyak orang merinding. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa Ji Feng benar-benar marah. Geyser air membumbung tinggi ke langit dan Ji Feng bergerak. Tidak seperti yang lain, dia tidak akan pernah meremehkan lawannya dan Lin Yun tidak terkecuali. Ji Feng memberikan segalanya saat dia menyerang, melepaskan auranya di alam jiwa surgawi setengah langkah sementara percikan api yang tak terhitung jumlahnya mulai bertebaran di sekitar panggung. Tinju penghancur bintang. Ji Feng meraung dan melemparkan pukulan yang penuh dengan kekuatan. Menghadapi serangan Ji Feng, pedang pemakaman bunga berdengung dan Lin Yun melepaskan niat pedang siantiannya dengan penguasaan penuh. Dengungan pedang yang cemerlang bergema di telinga semua orang. Gumpalan aura pedang menembus awan, membelah awan tebal menjadi 2. Begitu saja, Lin Yun dan Ji Feng berhadapan dengan aura mereka saat masing-masing dari mereka menempati setengah dari langit. Niat pedangnya sangat kuat. Semua orang terkejut. Mereka tahu bahwa Lin Yun telah menyembunyikan niat pedangnya yang sebenarnya, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa niat pedang Lin Yun akan sekuat ini. Mereka bisa melihat riak di udara dari niat pedang yang berkeliaran di antara percikan api. Tebasan petir. Lin Yun bergoyang ke kiri dan ke kanan sebelum dia terpecah menjadi 3 gambar dan menerjang ke depan. Saat pedang dan tinjunya berbenturan, baik Lin Yun dan Ji Feng mundur. Didukung oleh niat pedang siantiannya dalam penguasaan penuh, kekuatan tebasan petir Lin Yun jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ji Feng menyelidiki Lin Yun, tapi Lin Yun juga menyelidiki Ji Feng. Bagaimanapun juga, Lin Yun tidak ingin mengungkapkan semua kartu trufnya. Tebasan matahari. Lin Yun berputar di udara sementara 2 layar cahaya muncul di kedua sisinya. Saat dia berlari ke depan, layar cahaya bergerak bersamanya dan mendistorsi ruang. Trik yang menyedihkan. Wajah Ji Feng tetap tenang sementara matanya bersinar terang seolah-olah dia bisa melihat semuanya. Dalam sekejap mata, dia menangkap sosok Lin Yun dan menyerbu. Begitu saja, Lin Yun dan Ji Feng berbenturan dengan kecepatan yang luar biasa. Fluktuasi dari bentrokan mereka sangat mengejutkan dan setiap serangan seperti palu besar yang menghantam hati para penonton. Saat Yue Wei menyaksikan dari kursi paviliun Tianyao, dia menjadi gugup dan mengepalkan tinjunya. Dia dipenuhi dengan emosi, tetapi dia tidak bisa menggambarkan perasaannya saat ini. Selain itu, kekhawatirannya tertulis di seluruh wajahnya karena dia tahu bahwa pertempuran ini tidak akan mudah. Bab 787 Saya punya pedang. Sinar pedang itu pecah dan percikan api beterbangan di mana-mana. Baik Lin Yun maupun Ji Feng mundur selusin langkah. Kali ini, mereka berdua seimbang, yang mengejutkan sebagian besar penonton. Hasil ini jelas mengejutkan banyak orang karena tidak ada yang menduga hal ini. Mengeluarkan niat pedang siantiannya dengan penguasaan penuh, Lin Yun mampu menghadapi Ji Feng secara seimbang dengan serangannya yang diberdayakan oleh sutra pedang Ziyuan. Ji Feng tidak bisa mengeluarkan keunggulannya dalam kultivasinya karena niat pedang Lin Yun terlalu kuat. Di seluruh domain selatan kuno, tidak banyak yang bisa membawa niat pedang siantian mereka untuk menguasai sepenuhnya. Lebih tepatnya, hanya niat pedang Li Mubai dan Nangong Wanyu yang telah mencapai tingkat itu di antara para jenius di perjamuan ini. Tapi tidak ada keraguan bahwa mereka termasuk di antara 7 orang jenius dengan peringkat yang lebih tinggi dari Ji Feng. Wajah Ji Feng jelek karena tidak mungkin ada orang yang bisa meremehkan Lin Yun setelah serangan Ji Feng yang gagal. Api berkobar di tubuhnya yang melepaskan gelombang panas ke sekelilingnya dan menyebabkan langit berubah menjadi merah menakutkan. Cahaya bintang yang menyala. Ketika auranya mencapai puncaknya, Ji Feng melancarkan serangan lain.
Saat dia melemparkan pukulannya, cahaya bintang yang berkobar bertabrakan dengan niat pedang Lin Yun. Melihat ini, Lin Yun maju selangkah dan melepaskan tebasan, pedang tuan besar. Percikan api beterbangan saat serangan mereka berbenturan seperti dua bintang terang, menyebabkan seluruh tanah bergetar hebat. Detik berikutnya, Ji Feng terlempar terbang sementara tubuh Lin Yun hanya bergoyang. Mengeluarkan raungan, Lin Yun menstabilkan dirinya dan menerjang maju, meninggalkan 6 bayangan sebelum Ji Feng bisa bergerak. Kemudian, setiap bayangan Lin Yun melepaskan 18 sinar pedang. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya saling terkait dan tidak ada yang bisa membedakan mana Lin Yun yang asli. Kau sedang mendekati kematian. Mata Ji Feng berkobar saat dia mengunci Lin Yun dalam sekejap mata. Kemudian, dia menerjang maju dan meninju Lin Yun. Tapi tepat ketika pukulan itu akan mencapai Lin Yun, dia mendorong energi asalnya secara maksimal dan meninggalkan bayangan lain di belakang. Dengan begitu, Lin Yun menghasilkan bayangan ketujuh. Setelah ketujuh bayangan itu terbentuk, mereka juga mengeksekusi teknik gerakan mereka untuk membuat total 49 bayangan. Gerakan dan ekspresi mereka identik. Ini membuat Ji Feng sedikit panik. Mengambil keuntungan dari gangguan tersebut, ke-49 bayangan itu menyerang ke arah Ji Feng. Pada saat yang sama, Ji Feng merasakan pedang Lin Yun datang ke arahnya, yang membuat tulang punggungnya merinding. Kamu sedang mendekati kematian. Ji Feng tidak bisa lagi menyisihkan waktu untuk menemukan tubuh Lin Yun yang sebenarnya dan mulai meninju semua yang dia lihat. Rentetan pukulan itu menciptakan gelombang panas yang berkobar yang menelan semua bayangan yang ada di sekelilingnya. Namun, serangannya tidak terkonsentrasi pada satu titik, jadi tidak kuat. Lin Yun memusatkan perhatiannya dan kemudian gerakan Ji Feng melambat di matanya. Dengan gerakan yang lambat, dia bisa melihat kekurangan dalam serangan Ji Feng. Lin Yun menunggu saat yang tepat karena dia hanya punya satu kesempatan atau Ji Feng akan mendeteksi rencananya. Bunuh. Menghindari serangan Ji Feng, Lin Yun menebas dengan pedang pemakaman bunga seperti bulan sabit. Dia menggabungkan niat pedang Xiantiannya dengan penguasaan penuh dan sutra pedang Ziyuan untuk serangan ini. Ketika ini terjadi, wajah Ji Feng berubah karena dia sudah berkomitmen pada serangannya dan dia tidak bisa mundur. Serangan Ji Feng sangat cepat, tapi pedang Lin Yun bahkan lebih cepat lagi. Saat bulan sabit terbang keluar, energi asal yang melindungi lengan kanan Ji Feng terkoyak dan darah muncul di lengannya. Sialan. Wajah Ji Feng berubah. Meskipun darah di lengannya tampak menakutkan, itu hanya luka dangkal. Tapi pendekar pedang setingkat Lin Yun bisa memanfaatkan luka itu dan mendapatkan momentum dalam pertarungan. Sekarang, ada banyak sekali kemungkinan untuk Lin Yun. Ji Feng mengubah posisinya di udara sebanyak 7 kali. Setiap kali dia bergerak, dia melemparkan pukulan eksplosif yang menghalangi Lin Yun untuk mendekat. Dia membalas dalam sekejap mata, yang membuat banyak orang tercengang. Kecepatan apa? Lin Yun juga terkejut. Darahnya mendidih karena inilah yang dia inginkan. Saat Ji Feng mendarat di tanah, dia langsung menghilang. Mati. Ji Feng melemparkan pukulan ke tempat yang dia perkirakan Lin Yun akan berada untuk mendorong Lin Yun mundur. Dalam sepersekian detik itu, seluruh panggung diselimuti api sementara air di bawah panggung mulai menguap. Kamu sedang mendekati kematian. Ji Feng mendengus, tapi wajahnya berubah di detik berikutnya karena Lin Yun tidak muncul. Dari mana saya berasal? Ketika Lin Yun muncul, pedangnya menusuk melalui api yang deras dan menancap di bahu kanan Ji Feng. Ini langsung menghancurkan energi asal yang digunakan Ji Feng untuk mempertahankan diri dan darahnya berceceran. Tapi tepat ketika Lin Yun hendak mengambil langkah maju, Ji Feng menggertakkan giginya dan memaksa Lin Yun mundur. Pedang pemakaman bunga melengkung di udara saat Lin Yun terbang mundur dengan kedua tangannya terbentang. Dia berhasil menghindari serangan Ji Feng. Ada begitu banyak hal yang terjadi dalam pertarungan ini yang mengejutkan para penonton. Ji Feng benar-benar tangguh karena orang normal akan kehilangan lengannya jika menghadapi pedang Lin Yun. Ji Feng tidak hanya menahan serangan itu, dia juga tidak menderita luka yang fatal. Tapi untuk beberapa alasan, semua orang merasa ada yang tidak beres. Astaga, apa yang terjadi? Ji Feng sepertinya ditekan oleh Lin Yun. Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Luar biasa. Lin Yun benar-benar pendekar pedang yang berbakat. Siapa lagi yang bisa mengandalkan teknik pedangnya untuk menekan Ji Feng dari 7 elit? Ji Feng tidak lemah. Hasilnya masih belum pasti. Keributan terjadi di antara para penonton karena pertarungannya terlalu seru. Para jenius dan sesepuh biasa sama-sama tercengang dengan adegan ini saat Ji Feng menerima beberapa pedang lagi dari Lin Yun.
Jika ini terus berlanjut, Lin Yun pada akhirnya akan menemukan kelemahan Ji Feng. Tinju penghancur bintang penghancur langit. Suara gemuruh mulai bergema di telinga semua orang saat Ji Feng mengeluarkan raungan. Dalam sepersekian detik, tinju kanannya yang menyala berubah menjadi bola api yang menyilaukan. Kemudian, api di belakangnya memadat menjadi sayap burung merah terang. Pada saat ini, mereka tahu bahwa Ji Feng sedang menggunakan serangan akhir. Serangan setingkat ini biasanya tidak terlihat sampai ronde ketiga dan hanya 10 besar yang bisa menghasilkan kekuatan sebesar ini. Orang jenius seperti Nangong Wanyu terkejut bahwa Lin Yun bisa mendorong Ji Feng sejauh ini. Tidak terbayangkan bahwa Lin Yun sekuat ini. Lin Yun bisa mengetahui bahwa serangan itu sangat kuat dan dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menghindarinya. Satu-satunya pilihannya adalah bertarung. Merentangkan kedua lengannya, Lin Yun menebas bola api itu dengan pedangnya. Pedang Fajar Penghancur Fajar. Cahaya cemerlang datang dari Lin Yun saat aura pedang yang tak tertandingi meledak ke depan seperti fajar menyingsing. Serangan Lin Yun berubah menjadi bola api saat dia menyerbu ke arah Ji Feng. Kemudian, bola api mereka bertabrakan, menciptakan cahaya menyilaukan yang membuat panggung lainnya menjadi gelap. Pertarungan di panggung lain dibayangi oleh penampilan Lin Yun dan Ji Feng. Kemudian, segumpal sinar pedang merobek-robek kecemerlangan ledakan. Di tengah ledakan itu berdiri Lin Yun yang menikam dada Ji Feng. Kehebatan destruktif yang tak tertandingi dari pedang Lin Yun menghancurkan energi asal di sekitar Ji Feng. Meskipun Ji Feng meraih pedang Lin Yun dengan kedua tangannya, pedang itu masih menusuknya. Turun. Lin Yun mendorong tangan kanannya ke depan dan menuangkan energi asalnya ke dalam serangannya. Tangan Ji Feng langsung terlempar dan dia terlempar. Ji Feng menghantam tanah dan berguling beberapa kali sebelum dia terhuyung-huyung berlutut. Sementara itu, Lin Yun berdiri di atas panggung dengan rambut berkibar tertiup angin dan darah menetes dari pedangnya. Matanya dipenuhi dengan dominasi. 7 orang elit. Siapa yang peduli? Aku akan menebas mereka. Bab 788 berdarah panas dan tanpa penyesalan. Ji Feng berjuang untuk berdiri saat wajahnya memucat. Matanya bersinar dingin saat dia menatap Lin Yun dengan darah mengalir dari dadanya. Berapa banyak kekuatan yang kau gunakan? Tanyanya. Keadaan Ji Feng saat ini mungkin tampak mengerikan, tapi Lin Yun tahu bahwa Ji Feng hanya menderita luka dangkal. Meskipun dia dipenuhi dengan keengganan, dia ingin tahu berapa banyak kekuatan yang digunakan Lin Yun. Jika Lin Yun juga menggunakan 90% kekuatan seperti dia, maka dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk menang. Sambil menyarungkan pedangnya, Lin Yun menjawab, 50%. Ketika Ji Feng mendengar itu, dia menyipitkan matanya dan kemarahan yang meluap-luap melonjak di dalam hatinya karena Lin Yun benar-benar mempermalukannya dengan mengatakan bahwa dia hanya menggunakan 50% kekuatannya. Kita tunggu dan lihat saja nanti. Tidak akan mudah untuk mengalahkanku lagi di ronde ketiga. Ji Feng mendengus. Meskipun enggan, dia tahu bahwa Lin Yun menemukan kekurangannya dan membuatnya kehilangan ketenangan. Jika dia bertarung dengan mantap, tidak mungkin kekurangannya akan terungkap. Dia mungkin bisa membuat Lin Yun kelelahan hingga kalah. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri, tapi dia akhirnya tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah melihat sosok Ji Feng yang suram. Dia memutuskan untuk merahasiakannya. Jika mereka bertemu dalam pertarungan peringkat, dia akan bisa mengalahkan Ji Feng lebih cepat lagi. Memenangkan pertempuran ini tidak mudah karena dia menyembunyikan kekuatannya. Namun, dia mengungkapkan banyak pedang tuan. Sekali lagi, itu tidak masalah baginya karena lawannya masih harus menyelesaikan serangan yang sebenarnya. Lin Yun menang. Juri dengan cepat menenangkan diri dan membuat pengumuman. Pada saat ini, semua orang yang hadir menarik napas tajam pada peristiwa yang tidak bisa dipercaya ini. Mereka tidak percaya bahwa seorang jenius yang baru bangkit dari kekaisaran Qin besar akan mengalahkan Jue Chen dari 7 elit. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Lin Yun memenangkan pertarungan dengan anggun. Dari pertarungan itu, mereka dapat mengetahui bahwa Lin Yun masih memiliki beberapa kartu truf, yang membuatnya semakin menakutkan. Hebat sekali. Aku tidak pernah menyangka teknik pedang yang begitu kuat. Daripada mengatakan ini adalah kemenangan bagi Lin Yun, ini lebih seperti kemenangan bagi para pendekar pedang. Dia memiliki semua aspek dari seorang pendekar pedang sejati dengan teknik pedang yang mendalam dan niat pedang yang luar biasa. Memang, aku tidak pernah berpikir bahwa seorang pendekar pedang bisa begitu kuat. Tapi apa dia benar-benar hanya menggunakan 50% kekuatannya? Sepertinya tidak. Tapi apakah ada orang yang benar-benar mengatakan yang sebenarnya di atas panggung? Perjamuan belum berakhir, jadi dia pasti mencoba menipu lawannya.
Perjamuan tahun ini sangat menarik. Kompetisi untuk gelar pendekar pedang terkuat di domain selatan kuno akan menyenangkan untuk ditonton. Penonton merasakan darah mereka mendidih untuk ronde berikutnya. Terlepas dari rintangan yang ada, Lin Yun melanjutkan rekor tak terkalahkannya dan telah memberi mereka penampilan yang legendaris. Pedang Tuan. Nangong Wanyu dan Li Mubai terkejut karena mereka mengenali teknik pedang Lin Yun. Mereka tahu itu adalah salah satu dari 3 teknik pedang terkuat yang dimiliki oleh Sekte Pedang. Namun, itu telah menghilang selama bertahun-tahun. Akhirnya ada pendekar pedang lain setelah bertahun-tahun. Tidak seperti yang lain, mereka bersemangat karena ada terlalu sedikit pendekar pedang asli. Ji Feng sama saja dengan sampah. Wajah Yan Longzi berubah menjadi jelek setelah Ji Feng kalah. Bagaimanapun, dia pada dasarnya menamparkan wajahnya sendiri ketika dia mengklaim bahwa Lin Yun akan kalah. Lebih buruk lagi, dia menggali lubang untuk dirinya sendiri karena dia menyatakan ini akan terjadi beberapa kali. Sayangnya baginya, hasilnya di luar dugaannya. Murid-murid Paviliun Tianyao gemetar saat mereka tersenyum dan menyanjung Yan Longzi. Adapun Yue Wei, kekhawatiran di wajahnya menghilang dan dia menendang untuk bersantai. Dia meregangkan pinggangnya dengan menawan dan menguap sementara matanya menjadi bulan sabit kecil. Sementara itu, di bagian Kekaisaran Qin besar, Paviliun Master Plum dan yang lainnya benar-benar tercengang. Apakah ini benar-benar Lin Yun yang mereka kenal? Tetapi jika ini adalah mimpi, mereka tidak ingin bangun. Adapun kelompok Gua Langit Ziyue, semua orang memasang ekspresi jelek. Ini adalah ronde terakhir dari pertarungan babak eliminasi dan tidak ada pertarungan yang menarik lagi. Paling tidak ada yang bisa mengikuti pertarungan spektakuler Lin Yun dan Ji Feng. Jadi, semua orang sudah fokus pada babak peringkat. Zhu Qingfeng vs Liu Yunfei. Pengumuman tiba-tiba dari juri menarik minat semua orang. Bagaimanapun, Zhu Qingshan adalah seorang jenius yang baru bangkit seperti Lin Yun yang mempertahankan kemenangan beruntunnya. Setelah dia mengungkapkan kekuatannya, dia tidak menahan diri dan membunuh lebih dari 5 orang selama perjamuan. Banyak orang memberinya gelar pedang iblis karena teknik pedangnya yang mendominasi dan karena dia berjalan di jalur kultivator iblis. Semua orang bahkan berspekulasi bahwa dia adalah murid terpencil dari seorang kultivator iblis yang terkenal. Liu Yunfei juga tidak sederhana karena dia menduduki peringkat nomor 12 selama perjamuan sebelumnya. Dia juga merupakan murid utama dari Sekte Petir Valet. Gengsinya di sekte itu adalah yang kedua setelah Zhao Wuji. Berdiri di atas panggung, Liu Yunfei menatap Zhu Qingshan yang separuh wajahnya tersembunyi dalam bayang-bayang. Sebagai seorang jenius yang baru bangkit, Zhu Qingshan belum mengalami kekalahan dalam perjamuan. Di sisi lain, Liu Yunfei telah kehilangan satu ronde, tapi itu karena dia bertemu dengan Yan Longzi. Jadi Liu Yunfei tidak terlalu memikirkan Zhu Qingshan karena kekuatan yang ditunjukkan Zhu Qingshan sejauh ini tidak setingkat dengan Lin Yun. Bagaimanapun, Lin Yun adalah seseorang yang mengalahkan Ji Feng. Kamu tidak cukup kuat. Selain Zhao Wuji, tidak ada seorang pun dari Sekte Petir Ungu yang menjadi lawanku. Zhu Qingshan berbicara dengan suara serak sementara matanya menatap Liu Yunfei. Kamu pikir kamu siapa? Mata Liu Yunfei berkilat karena marah dan dia mendengus marah. Sosoknya berkedip-kedip, meninggalkan bayangan ungu yang diselimuti oleh petir yang menakutkan. Ketika dia tiba di depan Zhu Qingshan, bayangannya bergabung untuk melepaskan petir besar yang membumbung tinggi ke langit. Sambungan langit petir valet. Sinar pedang yang menakutkan turun dari langit dan menerangi setengah langit. Cahaya terang dari aura pedang yang meledak menunjukkan betapa kuatnya Liu Yunfei. Kemudian, kedua pedang itu bertabrakan dan melepaskan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Serangan itu seimbang. Ini membuat Lin Yun mengerutkan kening karena Zhu Qingshan lebih kuat dalam pandangannya. Bagaimanapun, Liu Yunfei menggunakan teknik bela diri, sementara Zhu Qingshan membuat tebasan biasa dengan pedangnya. Untuk mencapai kesimpulan, mereka harus bersaing dalam niat pedang. Keduanya memiliki niat pedang Xiantian, tetapi perbedaannya didasarkan pada pemahaman mereka. Karena ini adalah pertarungan niat pedang, Lin Yun lebih optimis Zhu Qingshan akan menang. Hasilnya seperti yang dia harapkan. Liu Yunfei kalah setelah 10 jurus. Serangan Zhu Qingshan hampir membelahnya menjadi 2, yang membuatnya takut untuk mengakui kekalahan. Ketika pertempuran berakhir, Zhu Qingshan menatap Lin Yun dengan tatapan menakutkan dari balik tudungnya. Mencoba mengintimidasi saya. Lin Yun bisa merasakan semangat bertarung yang memprovokasi datang dari Zhu Qingshan. Bagaimanapun, mereka adalah 2 underdog yang paling cerdas dan pertarungan di antara mereka tidak bisa dihindari.
4 jam kemudian, babak penyisihan akhirnya berakhir saat pertarungan peringkat terakhir semakin dekat. Hanya ada 100 orang yang bisa masuk ke pertarungan peringkat, yang berarti semua orang di sini memenuhi syarat untuk peringkat awan naga. Yang tersisa hanyalah mendapatkan peringkat yang sebenarnya. Sedangkan untuk yang lain, perjalanan mereka dalam perjamuan sudah berakhir. Itu adalah bagian normal dari kultivasi. 100.000 orang berpartisipasi dalam perjamuan, tetapi hanya 100 orang yang berhasil mencapai babak final. Pada saat yang sama, orang-orang seperti Lin Yun, Bai Lixuan, dan Zhu Qingshan akan dikenang oleh para penonton. Perjamuan itu adalah uji coba brutal dengan api dan darah untuk menemukan naga sejati di antara para jenius. Bab 789 Proyeksi Naga Ilahi yang Mempesona. Perjamuan drakonik tahun ini sangat menarik bagi para penonton karena banyak orang jenius tingkat atas dikalahkan. Bahkan Ji Feng kalah dari Lin Yun, yang membuat Lin Yun menjadi lebih terkenal. Saat matahari terbenam, ke-10 juri akhirnya selesai menentukan siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya. Seorang juri berpakaian hitam dengan rambut putih muncul di tengah danau. Auranya tidak terduga dan dia memancarkan tekanan yang luar biasa pada semua orang yang hadir. Selain itu, seekor naga besar samar-samar terlihat di belakangnya. Pria tua itu memulai pengumumannya, babak penyisihan secara resmi telah berakhir dan daftar nama untuk tahap ketiga telah keluar. Semuanya, sambutlah naga dewa bersama saya. Menyambut naga suci. Lin Yun bingung. Bahkan beberapa tetua yang telah menyaksikan beberapa perjamuan drakonik selama bertahun-tahun menjadi bingung. Mereka telah menyaksikan banyak perjamuan, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Mungkinkah masih ada naga di dunia ini? Sementara kebingungan menyelimuti kerumunan, suara gemuruh bergema di seluruh danau dan seluruh kota mulai bergetar hebat. Hati Lin Yun tersentak seolah-olah seseorang sedang menggedor drum kuno. Para jenius lainnya juga bingung karena upacara semacam ini belum pernah terjadi di masa lalu. Pada saat ini, semua orang merasakan jantung mereka berdebar tak terkendali. Ketika Lin Yun melihat dengan seksama, dia melihat aura emas muncul dari danau sementara airnya bergetar. Saat genderang berangsur-angsur semakin keras, awan di langit mulai terbelah. Segera, langit berbintang terungkap dalam kegelapan yang tampaknya melampaui ruang dan waktu. Sementara semua orang terpesona oleh kecemerlangan langit berbintang, raungan naga bergema. Aura keemasan dari danau membentuk seekor naga besar yang melayang di atas danau 9 naga. Semua orang terkejut dan gugup melihat pemandangan ini. Tak lama kemudian, auman naga dari luar 9 langit turun ke atas naga emas. Tiba-tiba, naga emas itu menjadi hidup ketika segumpal aura naga memasuki naga emas. Apakah itu naga ilahi yang kehadirannya meluas ke dunia yang tak terhitung jumlahnya? Proyeksi naga ilahi. Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku melihatnya. Perjamuan drakonik ini benar-benar yang paling menarik dalam beberapa ribu tahun terakhir. Kami sangat beruntung bisa melihatnya. Era baru telah tiba. Semua tetua yang hadir gemetar karena kegembiraan. Adapun master sekte dari 9 pasukan penguasa, mereka mengenakan ekspresi serius. Mereka tahu bahwa era baru telah tiba, tetapi masih tercengang ketika proyeksi naga ilahi muncul. Genderang tiba-tiba berhenti saat awan menutupi langit sekali lagi. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut dengan naga dewa biru kuno. Naga biru itu sangat besar dan perkasa, tetapi menghilang ketika dia mencoba untuk melihatnya lebih baik. Lin Yun mulai berbicara, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, aura Xuan Huang di token giok mulai mengalir keluar. Mereka yang mempertahankan kemenangan beruntun memiliki aura Xuan Huang yang lebih besar daripada mereka yang tidak. Adapun 3 raja dan 7 elit, aura Xuan Huang mereka sangat terang, terutama Yu Haotian, Zhao Wuji, dan Yan Longzi. Ketika Lin Yun melihat aura Xuan Huangnya, itu tidak kalah dengan cara apapun. Proyeksi naga ilahi melihat sekeliling dan membagi dirinya menjadi lebih dari 100 proyeksi naga. Kemudian, setiap proyeksi muncul di depan aura Xuan Huang dari setiap jenius yang berpartisipasi. Saat aura Xuan Huang mengalir ke setiap proyeksi naga mulai membesar. Tidak termasuk Jue Chen dan Ji Feng, proyeksi naga dari 10 besar sangat besar dan memiliki cakar. Proyeksi naga selesai melahap aura Xuan Huang sebelum membungkus diri mereka sendiri di sekitar kejeniusan mereka masing-masing. Kemudian, mereka memasuki token giok, menunggu untuk dibangunkan kembali. Perjamuan drakonik benar-benar pantas mendapatkan reputasinya karena setiap orang memiliki proyeksi naga.
Hal ini juga membawa kegembiraan perjamuan ke tingkat yang lebih tinggi karena tidak ada yang menyangka bahwa naga ilahi akan menurunkan proyeksinya. Para jenius melihat token giok mereka dan berpikir keras. Mereka telah menyaksikan aura naga menyatu dengan naga emas. Meskipun mereka tidak bisa mengatakan apa-apa sekarang, mereka tahu bahwa ada sesuatu yang istimewa tentang perjamuan drakonik ini. Potongan sampah yang akan menjadi batu loncatanku. Yu Haotian, yang sepertinya tidak tertarik pada apapun, memegang token gioknya dengan semangat juang di matanya. Orang-orang ini tidak tahu bahwa mereka harus mendapatkan tempat pertama untuk mendapatkan aura naga. Meskipun mereka yang berada di 10 besar memiliki peluang untuk mendapatkan aura naga juga, itu hanya dijamin untuk orang yang berada di posisi pertama. Bagaimanapun, juara pertama akan mendapatkan lebih banyak daripada yang akan diterima oleh 99 peserta lainnya jika digabungkan. Tatapan Yan Longzi dan Zhao Wuji juga memanas karena sebagai bagian dari tiga raja, mereka mengetahui rahasia yang tidak diketahui orang lain. Adapun Lin Yun, dia bermain dengan token gioknya dan tidak memikirkan hal lain. Dia masih fokus pada naga biru di luar 9 langit. Tiba-tiba, Lin Yun teringat apa yang dikatakan Tuan Liu Suang tentang gerbang surgawi. Mungkinkah langit berbintang itu adalah gerbang surgawi? Tunggu aku. Lin Yun memegang token gioknya dengan erat. Terlepas dari apakah itu untuk pedangnya atau janjinya pada Su Xiao, dia bertekad untuk melangkah melalui gerbang surgawi. Pertarungan peringkat akan dimulai 7 hari dari sekarang. Orang tua misterius itu berkata lagi. 7 hari. Mereka yang menyaksikan proyeksi naga ilahi merasa tidak sabar untuk pertempuran peringkat. Mereka ingin tahu apa yang akan terjadi ketika proyeksi naga terbangun dari token giok. Tapi dipikir-pikir lagi, pertarungan eliminasi cukup brutal dan banyak orang yang mengalami cedera yang cukup parah. Jadi semua orang butuh istirahat atau mereka tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan penuh mereka dalam pertarungan peringkat. Bahkan Lin Yun telah menghabiskan banyak energi mentalnya. Kalian bisa berjalan-jalan di kota jika kalian mau selama 7 hari ke depan. Namun, setiap dan semua pertempuran dilarang. Aku yakin berbagai ketua sekte tidak akan mau menantang otoritas aliansi suci kita. Orang tua itu tersenyum dan menatap para master sekte dari 9 pasukan penguasa. Peringkat awan naga terlalu penting dan tidak ada yang bisa menjamin kalau para ketua sekte itu tidak akan mencoba melakukan apapun. Dalam perjamuan di masa lalu, beberapa master sekte mengabaikan peringatan dan mengambil beberapa risiko dalam menyebabkan masalah. Orang tua itu menarik kembali senyumnya dan melanjutkan dengan dingin, ini adalah satu-satunya peringatan saya. Jika ada yang mencoba sesuatu selama perjamuan ini, akan ada konsekuensinya. Aura menakutkan meledak dari pria tua itu yang membuat bulu kuduk merinding. Bahkan master sekte dari pasukan penguasa menjadi berhati-hati. Kalau begitu, kami akan menemui kalian semua dalam 7 hari. Orang tua itu melambaikan lengan bajunya dan meninggalkan Danau 9 Naga. Bab 790 merebut setiap menit. 7 hari tidaklah lama dan juga tidak sebentar. Bagi Lin Yun, 7 hari sudah cukup baginya untuk merenungkan pertarungannya. Setelah semua orang bubar, Lin Yun berakhir di sebuah halaman yang terpencil di kota. Tempat tinggal sementaranya memiliki lapangan bawah tanah yang luas, sebuah ruangan yang terpencil, dan segala macam boneka untuk berlatih. Halaman mewah ini menghabiskan biaya 200 batu giok spiritual kelas 4 untuk Lin Yun. Namun, itu sepadan dengan harganya karena dia bisa mempersiapkan diri untuk pertempuran yang akan datang. Halaman itu juga berisi danau spiritual bawah tanah kelas 5 dengan panggung yang terbuat dari es di tengahnya. Panggung itu diukir dengan susunan spiritual yang akan mengumpulkan energi spiritual. Panggung tingkat ini hanya dapat ditemukan di kekuatan Tuan, dan hanya beberapa murid inti yang memenuhi syarat untuk menggunakannya. Lin Yun menaiki panggung dan merasakan energi spiritual yang pekat. Lumayan. Tempat ini cocok untuk pengasingan. Saya harus membuat terobosan dalam kultivasi saya terlebih dahulu. Lin Yun sudah berada pada batas kultivasinya dan dia tidak perlu mengumpulkan energinya lagi. Satu-satunya alasan mengapa dia menunggu begitu lama adalah agar dia bisa menyentuh alam jiwa surgawi setengah langkah. Lin Yun mengumpulkan banyak energi selama ronde pertama dan kedua, terutama karena dia bertarung dengan Ji Feng. Jadi, mencapai tahap yin puncak yang seharusnya tidak sulit selama dia memiliki sumber daya yang cukup. Lagi pula, danau spiritual saja tidak cukup. Namun, Lin Yun tidak kekurangan sumber daya. Dia telah memperoleh 100.000 batu giok spiritual kelas 4 di Laut Kusuo. Jumlah itu cukup untuk menyaingi kekuatan Tuan Semu.
Lin Yun dengan lembut mengetuk kantong interspasialnya dan ribuan giok spiritual giok keempat menumpuk di atas panggung. Dengan giok spiritual sebanyak ini, kepadatan energi spiritualnya luar biasa besar. Saat Lin Yun duduk, bunga Ziyuan muncul di bawahnya. Saat bunga itu beredar, energi spiritual yang tak terbatas mengalir ke dalam tubuh Lin Yun. Selain itu, tanda naga di permukaan tubuhnya mulai menggeliat. Tujuan Lin Yun adalah untuk mendorong dirinya sejauh mungkin, jadi proses ini sedikit berbahaya meskipun seharusnya terjadi dengan lancar. Energi asal cair mulai beredar dan mengalir ke seluruh tubuhnya, mengisi meridiannya. Energi asalnya sangat menakutkan. Meskipun kultivasinya tidak bisa dibandingkan dengan 7 elit, dia bisa mengandalkan sutra pedang Ziyuan karena itu dari zaman keemasan. Dari sudut pandang tertentu, itu lebih penting daripada niat pedangnya. Bagaimanapun, teknik kultivasi adalah dasar dari kekuatan seseorang. Bahkan tanpa niat pedangnya, dia masih bisa mengandalkan teknik lain. Tapi tanpa sutra pedang Ziyuan, dia tidak akan memiliki dasar. Energi spiritual tak berujung mengalir ke dalam tubuhnya yang membuatnya merasa seperti terbakar. Jumlah energi spiritual yang dibutuhkan untuk mencapai tahap yin puncak yang terlalu mendominasi. Tahap giok dingin seharusnya membantu, tetapi tidak bisa mengendalikan energi kacau di tubuhnya. Rune naga di permukaan tubuhnya mulai menggeliat dan melepaskan petir ungu yang menyilaukan. Energi naga biru kuno mengalir ke seluruh tubuhnya dengan cepat. Kemudian, rune naga melilit Lin Yun seperti naga yang menyeramkan untuk menekan energi asal yang kejam di dalam tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, energi spiritual yang mengalir ke dalam tubuh Lin Yun disempurnakan ke dalam istana ungu. Energi yang dipancarkan dari istana violetnya menjadi semakin kuat, sementara bunga Ziyuan bergetar hebat. Selain itu, dengungan pedang bisa terdengar di dalam tubuh Lin Yun. Lin Yun bukan satu-satunya orang yang memanfaatkan waktunya. Sementara dia mencoba membuat terobosan, para jenius lainnya berlatih keras. Di halaman Gua Langit Ziyue, Yu Haotian berdebat dengan tetua alam jiwa surgawi. Dia memancarkan cahaya ungu yang membuat fisiknya terlihat seperti batu giok ungu. Fenomena besar seperti lautan tak terbatas akan muncul setiap kali dia bergerak. Kadang-kadang, bulan ungu yang sangat besar akan muncul di langit lautan. Hal itu memberdayakan Yu Haotian ke tingkat di mana ia tampak seperti bisa membelah gunung dengan tangan kosong. Tetua alam jiwa surgawi yang melawannya berada dalam posisi yang sulit, dibuktikan dengan keringat dingin yang menetes dari dahinya. Adapun Yu Haotian, dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Setelah 10 jurus, tetua alam jiwa surgawi terkejut menemukan bahwa teknik kultivasi Yu Haotian sangat aneh. Energi asal tetua itu sebenarnya sedang dilahap oleh Yu Haotian. Seiring berjalannya waktu, dia menemukan bahwa energi asalnya secara bertahap terbang menjauh. Kecepatannya tidak cepat, tapi dia kehilangan kendali saat mereka bertarung. Dengan bentrokan lain, tetua itu terlempar. Dengan wajah pucat, dia menghela nafas, sutra hati Ziyue benar-benar menakutkan. Ketua sekte memintaku untuk berlatih denganmu, tapi ternyata dia meremehkanmu. Sutra hati Ziyuemu pasti sudah mencapai tingkat ke-12, kan? Aku dengar setelah mencapai tahap ke-12, kau bahkan bisa melahap vitalitas lawanmu. Yu Haotian tersenyum, melahap vitalitas dan energi asal tidak lazim. Kekuatan sebenarnya dari sutra hati Ziyue lebih dari itu. Mungkin. Tapi dengan sifat melahap, bahkan para ahli alam jiwa surgawi tidak bisa berurusan denganmu. Kau praktis tak terkalahkan di antara mereka yang berada di bawah alam jiwa surgawi. Sudah pasti kau akan mendapatkan tempat pertama dalam perjamuan drakonik, jawab tetua itu. Dia memiliki firasat bahwa Yu Haotian masih memiliki beberapa kartu truf. Dalam pertarungan hidup dan mati, dia tahu bahwa dia bahkan tidak akan bisa melarikan diri dari Yu Haotian. Akan ada beberapa kesulitan, tapi saya masih akan menjadi yang pertama, kata Yu Haotian dengan percaya diri. Di halaman sekte petir ungu, Zhao Wuji sedang berdebat dengan ketua sekte. Hanya dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lebih dari 100 jurus. Namun, Zhao Wuji tidak terdesak mundur dan berhasil menghadapi ketua sekte secara seimbang. Para tetua yang menonton dari pinggir lapangan tidak percaya. Meskipun Master Sekte menekan kultivasinya ke level Zhao Wuji, ini masih sulit dipercaya. Bagaimanapun, ketua sekte adalah ahli alam jiwa surgawi jiwa ketujuh dengan kultivasi yang tak terduga. Jika itu adalah orang lain di posisi Zhao Wuji, mereka akan dengan mudah tergencet setelah 3 gerakan. Ketika keduanya berhenti, ketua sekte tersenyum, lumayan. Sepertinya Anda belum mengendur selama beberapa tahun terakhir. Aku merasa kau tidak memberikan yang terbaik.
Jika kau memberikan yang terbaik, kau bahkan mungkin bisa menekanku. Bisa kau beritahu aku apa kartu trufmu? Para tetua terkejut ketika mendengar ini. Bagaimanapun, hal itu terasa sulit dipercaya bagi mereka karena ketua sekte adalah eksistensi yang tak tersentuh. Kalian akan melihat di pertempuran terakhir. Tapi selain Yu Hao Tian, tidak ada yang bisa memaksa kartu truf saya, kata Zhao Wuji, dan semua orang bisa merasakan aura halus dari Zhao Wuji. Yan Longzi juga sedang berlatih. Tapi tidak seperti Zhao Wuji dan Yu Hao Tian, dia berdebat dengan 10 ahli alam jiwa surgawi setengah langkah. Dia bertelanjang dada dalam pertarungan dan otot-ototnya sangat kuat seperti binatang buas. Kulitnya juga berkilauan dengan kilau merah, yang membuat tubuhnya terlihat seperti terbuat dari logam. Pada kenyataannya, fisiknya bahkan lebih kuat daripada logam atau artefak kosmik tingkat tinggi. Ketika senjata mendarat di tubuhnya, senjata itu hanya akan menciptakan percikan api. Tidak ada yang bisa melukainya. Terlalu lemah. Yan Longzi meraung dan ke-10 senjata itu patah menjadi 2. Mengambil keuntungan dari para ahli yang tercengang, Yan Longzi tertawa sinis, hehe. Sambil mengepalkan tinjunya, Yan Longzi melontarkan pukulan yang meledak dengan kekuatan gunung berapi. Ketika dia berhenti, 10 ahli alam jiwa surgawi setengah langkah pingsan. Dengan sangat cepat, orang-orang paviliun Tianyao menyeret ke-10 ahli itu pergi. Jika mereka mengabaikan mereka berempat, mereka akan mati. Lin Yun, aku akan membantai kamu dalam pertempuran peringkat. Yan Longzi bisa merasakan amarahnya meledak ketika dia mengingat Yue Weiwei mempermalukannya di depan umum. Dia melemparkan satu pukulan lagi yang mendistorsi udara sementara api melonjak di sekitarnya seperti magma. Huff. Yan Longzi mendengus sebelum kemarahannya perlahan surut. Di halaman lain, ketujuh elit juga menggunakan waktu ini untuk melatih diri mereka sendiri. Alasan mengapa mereka bisa berdiri di puncak piramida bukan hanya karena bakat dan kesempatan mereka yang luar biasa, tetapi karena mereka adalah pekerja keras. Di balik kejayaan mereka ada keringat, rasa sakit, dan kesepian. Mereka yakin bahwa tidak ada yang bisa mempengaruhi posisi mereka di 10 besar. Namun, mereka terlalu ambisius untuk tetap bertahan sebagai 7 besar. Setelah 3 hari berlalu, Lin Yun selesai mengkonsumsi 7.000 batu giok spiritual kelas 4. Tumpukan besar batu giok spiritual telah berkurang setengah kaki. Meskipun kemajuannya tampak mulus, tidak ada yang bisa membayangkan rasa sakit yang dialami Lin Yun. Tiba-tiba, suara besar bergemuruh dan tumpukan batu giok spiritual kelas 4 berubah menjadi debu. Ini berarti Lin Yun telah menyelesaikan terobosannya setelah 3 hari.